Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Dan siapapun pemirsa ataupun penonton ataupun seluruh jemaat yang boleh menyaksikan program ini di mana saja, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini bahkan Tuhan, kami masih boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir, lawat, dan Engkau jamah pribadi lepas pribadi. Kami mau beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, memuliakan dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, bacaan pada hari ini kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Kalau Anda berkenan dan sudah mendapatkannya, mari membacanya bersama-sama dengan saya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak darwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Benar, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak akan selalu ada pada kita. Kenapa demikian? Karena setiap tindak tanduk kita di dalam 24 jam, belum tentu kita memuliakan dan kita merasakan dan kita juga menyatakan serta kita bawa Tuhan di sepanjang hidup kita. Tetapi kalau Anda ingin melihat orang miskin, selalu ada pada kita. Kita keluar saja, maka kita sudah berjumpa dengan orang-orang miskin itu. Kita berjumpa dengan orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang kurang dalam banyak hal, mungkin di dalam ekonomi, mungkin di dalam keuangan finansial, dan lain sebagainya. Ya. Dan perkataan ini benar adanya. Dan itu boleh terjadi dan diucapkan oleh Yesus di dalam satu pertemuan, bahkan 6 hari sebelum Paskah. Alkitab katakan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi alasan Yesus datang ke Betania jelas, saudara, bahwa di situ ada seorang yang bernama Lazarus. Dan kalau kita tinjau ulang siapa itu Lazarus, Alkitab juga berkata bahwa Lazarus itu pernah dibangkitkan oleh Yesus, saudara, ya, di dalam kematiannya, bahkan di hari yang keempat. Berkatnya bagi kita adalah bahwa Lazarus ini yang seharusnya sudah mati, tetapi Yesus memberikan dia kehidupan. Hari ini saya mau katakan buat saudara, di tengah persoalan masalah kehidupan kita, mungkin tekanan yang menurut kita, habislah kita, bisnis kita habis, keuangan kita habis, rumah tangga, atau mungkin hal-hal yang lainnya, keuangan apapun bentuknya, rasanya habis, bahkan pelayanan sudah ditutup. Ada begitu banyak panggung-panggung gereja ditutup dan tertutup. Salah satunya adalah gereja Anda, saudara. Ya. Tapi kita bisa lihat justru di sana Yesus berkiprah. Di sana kita bisa melihat Yesus melakukan sesuatu di mana sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara bahwa Yesus adalah jawaban bagi yang mati. Entah itu mati bisnis, mati rumah tangga, keluarga, keuangan, finansial, pelayanan apapun. Di mana ada Yesus, tidak ada kematian, selalu ada kebangkitan. Amin, saudara, selalu ada hidup. Lanjut,
Di ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Oh, kita baru tahu sekarang. Ternyata Yesus datang ke Betania atas undangan, saudara. Oleh sebab itu berkatnya juga bagi kita. Memang Yesus automatically hidup dalam kehidupan kita. Hidup, bahkan Roh Kudus, rohnya yang diutus untuk menolong, menghibur kita, saudara. Itu sudah ada dalam kehidupan. Tetapi as a human, as a Christian, as a believer, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka tiap-tiap hari kita harus mengundang Yesus. Amin, saudara. Kenapa kita harus mengundang Yesus? Karena bagian dari ucapan syukur. Ayat yang kedua dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia. Kenapa diadakan perjamuan? Karena ada Yesus di situ. Yesus being invited karena ada perjamuan, ada ucapan syukur. Di mana ada Yesus, seharusnya ada ucapan syukur. Amin. Di mana Yesus itu menetap, di mana Yesus itu tinggal, di hati kita yang terdalam. Nah, di hati itu harus ada ucapan syukur. Dalam kehidupan kita, maka hidup kita di tengah-tengah tekanan COVID-19, Corona, apapun segala bentuk sakit, penyakit. Saya mau katakan buat saudara, tidak boleh berhenti ucapan syukur itu karena dia baik. Di tengah-tengah ketidakbaikan, dia baik. Di tengah-tengah kekurangan, dia baik. Di tengah-tengah dosa, bahkan tekanan hidup yang meninggi, dia baik. Dia yang mengampuni dosa, dia yang melepaskan saya dan Anda dari mara bahaya, malapetaka, ya, bahkan dari masalah persoalan apapun juga. Oleh sebab itu, ucapan syukur bukan hanya ditujukan karena sesuatu hal, karena kita sedang bergembira, tidak. Bukan karena kita sedang diberkati saja, tidak. Tapi kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Yesus itu baik adanya, ya. Dan Alkitab mengatakan, Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Anda perhatikan Marta. Marta itu berbeda dengan Marta yang kita kenal dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Marta itu komplain, ya, protes kepada Yesus, ya, dan menyatakan, kenapa engkau mendiamkan saudaraku yang lain, tidak membantu aku. Tapi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa Marta berhenti untuk komplain. Saya mau katakan buat saudara, ketika Anda sedang mengucap syukur, ada ucapan syukur dalam hidupmu, maka segala bentuk protes, segala bentuk komplain itu menghilang, saudara. Kenapa demikian? Karena yang ditonjolkan ucapan syukurnya. Amin. Dan Alkitab katakan juga, yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus adalah pribadi yang sesungguhnya memperoleh kehormatan, yaitu dibangkitkan oleh Yesus. Jadi wajar dan wajib bagi Lazarus untuk ada di sebelah Yesus. Saya mau katakan buat saudara, kalau saya dan Anda sudah diangkat, sudah diampuni, saudara sudah diberikan kehidupan, wajar dan wajib bagi saya dan Anda untuk menghadirkan Yesus atau setidaknya di sebelah Yesus. Dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah stop untuk melakukan itu, saudara. Rasanya kalau tidak ada Yesus, bahkan kalau Yesus tidak berjalan, kita juga tidak mau berjalan. Amin, saudara. Dan Alkitab kita mulai dengan satu peristiwa. Di situ dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Mari kita lihat pokok daripada peristiwa ini. Ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi ayat yang keempat, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kita akan berhadapan dan kita mungkin bisa menjadi pribadi seperti Yudas Iskariot. Kenapa, saudara? Perhatikan dengan baik. Yang memberikan minyak itu dan yang mengambil setengah kati narwastu murni yang mahal harganya, yang beli bukan Yudas Iskariot. Amin. Harta bukan harta Yudas Iskariot. Yang memberikannya juga Maria, bukan Yudas Iskariot. Pertanyaannya adalah, kenapa Yudas Iskariot yang repot?
Kenapa Yudas Iskariot yang kebakaran jenggot? Hari ini saya mau katakan, Bu Saudara, banyak Kristen-Kristen seperti itu. Banyak orang-orang yang mengikuti Yesus seperti itu. Lihat orang lain mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dianya yang repot, Saudara. Duit bukan duit dia, pekerjaan bukan pekerjaan dia, harta bukan harta dia, bahkan harga yang dibayar bukan juga harga dia, tetapi itu adalah urusan Maria. Dan yang kedua saya mau katakan buat saudara, Maria itu melakukan buat Tuhan. Dan seringkali kita juga karena omongan orang, kita suka menghentikan langkah itu. Oh benar juga ya, ngapain beri buat gereja, ngapain juga menyumbang buat buat Tuhan di dalam gereja. Engkau bisa sisihkan itu kepada orang miskin, engkau bisa memberikan itu kepada orang miskin. Jangan kasih gereja. Saya mau katakan buat saudara, bukan kasih gereja, tetapi kasih Tuhan. Amin, saudara. Kasih Tuhan. Alkitab katakan Yudas Iskariot, pertanyaannya, Yudas Iskariot tidak menggugat tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dia tidak menggugat Lazarus yang ikut makan dengan Yesus, sementara mungkin dia ada di sebelah lain. Dia tidak menggugat itu. Dia tidak menggugat Marta yang biasa melayani, dan dia tidak bertanya, Adi di mana opremu? Dia tidak gugat itu. Dan yang aneh, saudara, di sini dikatakan bahwa Yudas Iskariot bukan menggugat Maria yang meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, tapi dia menggugat tentang harga, saudara. Halo. So, he was talking about money. Sedangkan Alkitab katakan money is the root of all evil. Is the root. Akar dari segala kejahatan. Dan Yudas sedang bermain dengan akar itu. Alkitab katakan di ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Dan saya mau katakan buat saudara, Yudas yang menetapkan bahwa minyak narwastu yang actually dari Himalaya, dari India yang begitu mahal harganya, dikatakan 300 dinar. Yudas yang menetapkan itu karena dia tahu harganya. Pertanyaannya adalah, kalau dia tahu sudah harganya, kenapa dia yang tidak berbuat? Satu. Dan yang kedua, kalau dia sudah tahu harganya itu adalah 1 tahun gaji, saudara. Dan dia sedang menimbang-nimbang. Bukan karena yang dikerjakan oleh Maria berhubungan dengan 1 tahun gaji, tidak. Tetapi Alkitab katakan di ayat yang ke-6, karena harganya yang mahal itu, kalau boleh, biarlah uang itu dimasukkan ke dalam kas yang dipegangnya. Kalau uang itu masuk, maka ia sering bisa mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. He was a thief. Dia adalah seorang pencuri. Saya mau katakan buat saudara hari ini, kalau engkau diberkati, kalau engkau merasa bahwa hidupmu itu ditebus mahal, harganya lebih daripada 300 dinar, ya, yang dikalkulatif di dalam dirupiahkan, kita bisa menyebut katakanlah 60 juta, ya. Kenapa demikian? Saya berandai begini, katakanlah upah umum regional itu 5 juta, ya. Kalau tidak salah Jakarta seperti itu, kurang lebih kali 12, 60 juta. 60 juta diberikan kepada Yesus, dia merasa sayang. Sedangkan dia lupa bahwa yang dia ikuti adalah Tuhan, itu Mesias yang akan menebus segala bentuk dosa dan kesalahannya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, jangan pernah mengulangi hal yang sama, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara, kalau memang kita tidak memberi, sudah kita diam saja. Itu bukan urusan kita, itu uang orang lain. Itu harta orang lain, itu gaji orang lain. Kalau Anda tidak setuju, Anda diam. Lebih baik saya dan Anda mempergunakan, mengefektifkan apa yang kita punya. Jangan kita berpikir dengan apa yang kita tidak punya, karena itu milik orang lain. Tidak ada hak Yudas di situ untuk berkata-kata. Selain, saya mau katakan buat saudara, kenapa Yudas seperti ini? Karena Yudas adalah pribadi yang selalu mengatasnamakan. Atas nama. Jadi saya sebut Kristen atas nama. Atas nama siapa? Atas nama kebenaran. Atas nama siapa? Atas nama kemiskinan.
Atas nama siapa? Mungkin atas nama Tuhan. Karena dia berbicara tentang sesuatu yang baik. Atas nama kebaikan. Karena Tuhan itu baik. Ya, atas nama seluruh orang yang dia wakili. Kelihatannya hebat. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Bagi dia adalah satu kesia-siaan. Saya mau katakan buat saudara, Alkitab pernah berkata begini, your labor in the Lord is not in vain. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa saya mau katakan ini? Karena Yudas adalah pribadi yang seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya. Apa hasilnya? Dia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Jual Yesus 30 keping uang perak. Sedangkan Maria menghormati, memuliakan, bahkan menyembah Yesus dengan mengorbankan 1 tahun gajinya. Saya bisa mengatakan, kalau begitu, kalau 1 tahun, dari bulan yang pertama, katakanlah itu Januari, sampai bulan Desember, katakanlah itu akhir tahun. Jadi Januari kita katakan sebagai awal tahun, tahun yang baru, sampai di bulan Natal, Desember, bahkan penutup tahun, dia tidak pakai uang itu. Wah. Anda pernah dengar istilah buah sulung, persembahan sulung, buah sulung, apalagi persembahan 1/10. 1/10 yang seringkali menjadi perdebatan. Saya bukan gembala, saya tidak memiliki gereja. Saya hanya seorang evangelis, seorang penginjil, hamba Tuhan, yang kalau diundang saya datang. Tidak diundang, ya, saya juga ada di rumah saya. Tapi hari ini saya mau berkata, bos, Yesus pernah berkata begitu. Apa yang menjadi milik Tuhan, berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada kaisar. Amin. Tapi apa yang menjadi milik sesamamu, orang-orang susah, kau juga boleh beri kepada orang-orang susah. Kalau Anda sudah diberkati, layak juga kita bisa memberikan bagian itu kepada Tuhan. Soal 10, 15, 20, 30, 40%, 1%, tinggalkan perdebatan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang penting begini aja, apa yang tertulis itu yang kita lakukan. Kalau kita pisah-pisahkan perjanjian lama, kita perjanjian baru, ujung yang dihasilkan adalah apa, saudara? Mengatasnamakan. Oh, ini salah, ini benar, oh ini salah. Sebetulnya sih hanya ingin membenarkan diri bahwa statement dia adalah yang terbaik. Tapi bagi saya begini, yang tertulis di Alkitab itu yang saya percaya dan saya lakukan. Saya akan tinggalkan perdebatan itu. Dan sampai hari ini, dengarkan baik. Pada saat Anda memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan mengingatnya. Jangan dengar orang lain. Dia akan berbicara tentang hartamu. Dia akan berbicara dengan uangmu. Ya. Dia akan berbicara tentang pengajaran dari dia sendiri, bukan pengajaran yang tertulis. Ya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, dengarlah pengajaran daripada Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang dipersembahkan oleh Maria, itu yang terbaik. Anda perhatikan di ayat yang ketiga, setengah kati minyak narwastu itu 1/2 liter. Dan yang kedua, itu mahal, very expensive, ya, very costly, ya, dan dia persembahkan. Saya mau tanya dengan Anda, seringkali kita menjadi orang yang munafik. Kita selalu bilang, kuberikan hatiku, kuberikan mulutku, kuberikan pikiranku. Ya, hati adalah yang terbaik. Pertanyaannya, siapa yang bisa lihat hati? Karena hati itu selalu bisa diwakili dalam bentuk apa? Tindakan dan perbuatan. Saya bicara tentang iman, Anda bicara tentang iman, tetapi iman yang seperti apa? Iman biasanya harus diikuti dengan tindakan iman. Ngomong itu gampang, ya. Teori itu gampang, saudara. Bahkan mempersoalkan harta, mempersoalkan uang, mempersoalkan milik orang lain gampang. Kenapa? Karena kita tidak mengusahakannya. Dan itu bukan menjadi milik kita. Kita seenaknya ngomong begini. Mengatasnamakan
kebenaran, mengatasnamakan orang miskin, ya. Dia bilang kenapa tidak harus dikasih, dan saya tidak melihat Yesus menjawab dengan kata-kata iya betul tidak layak, tidak. Bahkan dia katakan biarkan. Kalau begitu, ketika Anda sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, saya mau katakan buat Anda hari ini firman itu tetap berlaku, biarkan. Karena itu mengingat akan penguburan. Saudara tahu apa arti penguburan? Saya mau katakan buat saudara, ini bicara tentang mengingat apa atau harga yang aku bayar. Mengingat tentang pengorbananku, mengingat nyawaku, mengingat penguburanku, mengingat penderitaanku. Penderitaan yang Yesus berikan kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Yesus. 300 dinar. Akhirnya kita bisa melihat Yudas adalah seorang yang penuh dengan kemunafikan. Masa dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak? Sedangkan Maria pada saat dia masih hidup, saudara, bahkan dia mempermuliakan Yesus dengan 1,5 liter, dengan 300 dinar, 1 tahun gaji. Yudas mempersembahkan Yesus untuk diadili, ditangkap hanya dengan 30 keping uang perak. Dan apa yang terjadi? Dia menyesal, saudara. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menggantung dirinya. Saya tidak mau berdebat di mana Yudas hari ini. Saya tidak mau berdebat. Banyak mungkin orang berdebat karena dia adalah murid Yesus, dipilih dari sejak dulu kala dan dia pasti masuk surga. Ada yang lagi bilang dia bunuh diri. Ini bukan kewajiban kita lagi, ini bukan ranah kita lagi. Saya mau katakan jangan di situ perdebatannya, mengatasnamakan lagi itu, mengatasnamakan firman, mengatasnamakan kebenaran. Yang jauh lebih penting adalah melakukan kebenaran itu. Amin, saudara. Pada saat kita masih hidup, pada saat kita masih memiliki segala sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan tanpa harus dengar perkataan orang lain. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, nggak usah dengar pendapat dan pertimbangan orang lain. Karena yang menyelamatkan engkau bukan manusia, yang menyelamatkan engkau bukan mereka, tapi yang menyelamatkan engkau adalah Tuhan itu sendiri. Ya, tokoh yang kedua adalah Maria. Alkitab katakan Maria mengambil setengah kaki minyak emas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara lihat, Yudas menjadi pribadi yang munafik, menjadi pribadi yang seringkali memanipulasi, ya. Tetapi Maria sebaliknya. Kalau Anda lihat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-10, Maria awalnya duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia. Betul? Tanpa berkata apa-apa. Dan hari ini kita juga bisa melihat dia juga tanpa berkata apa-apa. Tapi yang dia lakukan setelah lebih maju. Setelah dia mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, perkataan Yesus, yang menjadi keinginan Yesus, dia simak dengan baik, dia dengar, dia renungkan, dan satu hari dia bilang, saya tidak mau melakukannya. Dan Alkitab katakan di ayat yang ketiga dia sedang melakukannya. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya sama kata Yesus seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kami sekarang dengar cerita itu, dan hari ini Maria tidak membangun imannya di atas pasir, tetapi dia bukan hanya beriman, tapi dia lakukan dengan tindakan iman. Jadi hal yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda, janganlah menjadi orang yang memanipulasi, tapi jadilah orang yang berpindah dari hanya mendengarkan, naik menjadi melakukan. Saya katakan itu menjadi biasanya kalau Anda urus SIM, Anda urus BPKB, ya, ada kata mutasi, ya, berpindah. Ya, Yudas adalah pribadi yang atas nama, tetapi Maria menjadi pribadi Kristen yang ganti nama. Ganti nama di sini bukan dia ganti namanya, tapi dia ganti sikapnya. Dia ganti kehidupan yang sebelumnya masuk dalam kehidupan yang berbeda. Amin. Kita harus menjadi Kristen yang bermutasi. Dari orang yang hidupnya salah, menjadi orang yang hidupnya dibenarkan Tuhan. Menjadi orang yang hidupnya bergumul dengan dosa sebelumnya, sekarang menjadi pribadi yang bergumul dengan Tuhan. Dari orang yang selalu memiliki sifat yang tidak baik,
menjadi pribadi yang memiliki sifat yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. So, the choice is yours. Anda memilih menjadi pribadi Yudas atau Anda ingin memilih menjadi pribadi Maria. Alkitab hanya menawarkan, dan jadilah pemilih yang benar, bukan yang baik. Jangan seperti orang kaya itu, dia hanya menyebut Yesus baik, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Tapi kita berkata bahwa Yesus baik, dan kita mau melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bermutasi dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Dari pribadi-pribadi yang tidak bertobat menjadi pribadi-pribadi yang bertobat. Dari kehidupan yang lama yang sebelumnya tidak ada kesaksian hidup, tidak ada kemuliaan Tuhan, menjadi pribadi yang menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk berani membayar harga untuk Tuhan, karena Tuhan sudah membayar harga yang mahal bagi kami, untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Berkati seluruh jemaat, berkati hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha atau pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati Tuhan, keuangan finansial mereka, pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.